perasaan aku kantongin di sini kok nggak ada ya. Aduh, kemana ya? Padahal ini hari ini mau dikumpul lagi tugasnya. Tapi flash disknya nggak ada lagi, malah minjam. Gimana ya? Ih, aku bingung. Nggak tahu. Kenapa? Ini kenapa? Ada apa? Aku kehilangan barang, Kinan. Barang apa? Tadi aku tuh minjem sama teman flash disk. Dan ada tugas aku di situ. Hari ini harus dikumpul juga. Kebiasaan kamu mah nggak tanggung jawab. Aduh. Gimana Tapi aku ya? juga baru inget. Apa itu? Ih, Kamu minjem barang juga? bukan. Mencuri? Bukan. Jadi apa? Lipstik aku ketinggalan di rumah. Aduh, Kinan. Itu lipstik mama. Aduh, Tapi aku nggak tahu lagi di rumahnya nyimpennya di mana. bisi hilang. Aduh, ini lipstik mama, nanti mama marah lagi ya. Aduh. Mending cari dulu daripada hilang ketemu orang. Kamu Mau aku juga cari temenin? dulu gimana Iya, sih? ah. Kamu nemenin Aku aku, bingung kamu banget. juga hilang gimana sih? Aduh, ini tugas ini. Kita cari dulu dulu. yuk. Kita cari. Aduh, bingung banget ini tuh. Mana ya? Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada apa nih? Waalaikumsalam. Pada lari-lari gini nih. Pak Ustadz, gini. Dari tadi didengerin rame kayaknya nih. Jadi gini Pak Ustadz. Oh iya, iya. Aku tadi tuh nyimpan flash disk. Tapi iya. hilang. Hari ini dikumpul tugasnya. Terus tadi Kinan ternyata dia tuh bawa lipstik mamanya. Nggak ada. Ini gimana ya Pak Ustadz? Kita kayaknya kurang tanggung jawab nih Pak Ustadz ya. Oh, Iya, apa aku nanti bohong aja bilang gimana ya Aku Pak juga mau Ustadz? bohong aja sama mama. Aku beli dulu ke itu. Mahal lagi. Aduh, gimana Pak Ustadz? Aduh, ini gara-gara hilang barang sampai lupa sama pemirsa di rumah. Iya Kinan. benar, Ya kita ampun. belum sapa gara-gara Belum kita nggak bertanggung sapa-sapa. jawab. Halo Gimana pemirsa di sih? rumah, kembali lagi bersama kami di Senja Berkah. Pasti berkah. Alhamdulillah hari ini kita sudah hadir juga Pak Ustadz Tatang, Tatang. bener Aduh Pak banget Ustadz tadi ya. aku kehilangan barang Pak Ustadz. Bingung banget nih, stres banget. Bener-bener. Kinan gimana, masih stres Aku banget? juga stres banget soalnya itu punya mama, Pak Ustadz. Lipstiknya mama, nanti aku dipukul sama mama kalau misalkan Ini gimana Pak hilang. Ustadz? Apa kami ini termasuk kategori yang tidak bertanggung jawab Pak Ustadz? Tapi kan kami tuh kan nggak salah kami juga Kan Pak kita nggak Ustadz. sengaja ya. Nggak sengaja. Namanya juga manusia punya sifat lupa ya. Betul. Gimana nih Pak Ustadz? ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah dalam Senja Berkah. di UTP, insya Allah apa yang tadi Kang Dewiki alami dan Teh Kinan bahwa itu merupakan sebuah kelalaian. Gitu. Yang namanya kelalaian, ada yang kelalaian yang menjadikan dosa, ada juga kelalaian yang tidak menjadikan dosa. Oh gitu. Iya, kita kembali aja ke sifat daripada kita sebagai orang manusia, bahwa kata Nabi ada dosa yang diampuni, gitu kan. Pertama, dosa yang diampuni itu ketika kita tidak sengaja berbuat salah, kedua lupa, gitu kan. Yang ketiga dipaksa, gitu. Ya seperti tadi lelei, ya itu kan tidak disengaja, gitu Iya kan. betul Pak Ustadz. Gitu, ya itu tidak menjadikan sebuah dosa, itu kan cuman kelalaian doang. Tapi yang harus kita paham, kelalaian itu seperti apa, gitu kan, yang menjadikan sebuah dosa. Contoh kita kutip dalam sebuah dari surat Al-Hasyr ayat 1 sampai 3. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Gitu kan. Yang pertama, wal asri, demi waktu asar, innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, gitu. Ya, pertama kerugian, ya pokoknya kerugian dunia ataupun kerugian di akhirat. Ya contohnya kita kan dalam istilah bisnis, berdagang atau apa, kan tidak mau kan yang namanya kerugian itu. Betul Pak Ustadz. Betul, Gitu. betul. Tapi yang kerugian di sini itu yaitu kerugian nanti di akhirat, ya kan? Ya kecuali ilal ladzina amanu, gitu kan, kecuali orang yang akan dimasukkan ke dalam kategori beruntung itu amanu, gitu kan. Satu, jadi orang beriman. Nomor kedua, wa amilus sholihat, gitu, yaitu yang senantiasa beramal soleh. Terus yang ketiga, watawa sobil haq, watawa sobisob. Itu.
Terus kelanjutannya, Nabi dalam sebuah hadisnya, malahan Imam Syafi'i di situ berkata, al waktu kasyaif, ida lam toko tahu koto aka, gitu kan? Artinya waktu itu bagaikan pedang. Jikalau kita tidak bisa mempergunakan pedang itu, maka pedang itu akan menebas kita. Aduh, jadi takut kita Pak Hmm. Ustadz. Malahan gini, diperjelas lagi. Imam Syafi'i berkata lagi, jadi waktu itu bagaikan pedang dan pedang itu akan menebas kita jikalau kita tidak bisa menggunakan pedang itu. Dalam arti, jikalau kita senantiasa menyibukkan diri kita dalam kebaikan, ya niscaya kita tidak akan disia-siakan atau tidak akan disibukkan oleh waktu yang sia-sia. Ya, jadi konsep tadi Kang Dikwi itu sampai lupa itu karena sibuk apa gitu kan? Karena Ya, pikirannya ya, itu kan lagi kemana, kealihkan, betul. gitu. Mm-mm. Mungkin lagi ingat seseorang atau Waduh, apa. bener atau enggak ini Kang Diki? Enggak Pak Ustadz, ingat tugas Pak Oh, Ustadz. jadi tugas. Stres Jadi banget ini, sampai Pak lupa Ustadz. itu. Lupa. Iya. Ya kalau semacam itu, kalau masih bisa diperbaiki, ya tidak termasuk sebuah dosa. Cuman ya mungkin secara hablum minannasnya, ya mungkin pihak kampus akan menghukum gitu. Paling sih gitu doang, tidak termasuk sebuah dosa gitu. Kalau Aduh, bisa Kang dipertanggungjawabkan. Diki. Tuh berarti masih teralihkan pikiran Kang Diki tuh. Kita harus mulai belajar fokus ya kalau gitu ya Pak Ustadz ya. Iya, iya. Aduh, ini caranya gimana Pak Ustadz biar kita bisa fokus dan biar kita Iya, bertanggung benar. jawab? Bagaimana ini caranya Pak Ustadz? Pemirsa di rumah pengen tahu juga Iya ini. benar-benar. Dan juga kalau bisa dikolerasikan juga sama agama Islam nih. Ada nggak sih apa namanya? Ayat-ayat Iya ayat-ayat yang mengingatkan atau doa tentang itu. yang bisa buat kita ingat. Gitu, Iya, Pak Ustadz. iya. Ya pertama, ini kan judulnya kan kita bertanggung jawab ya gitu. Ya, pertama kita harus tahu apa itu arti daripada tanggung jawab. Ya, sesuai hadis Nabi, kullu ro'in mas'ulun. Semua urusan itu akan diminta pertanggungjawaban, ya, diminta pertanggungjawabkan. Nah, contoh aja gini. Diri kita ini kan hanya sebuah titipan, gitu kan? Ya. Jadi ketika kita menggunakan jasa dia ini, diri kita ini supaya ketika kita menghadap Allah ringan pertanggungjawaban itu, kita senantiasa ingat kepada Allah. Oh, ini diri kita ini ciptaan siapa, Iya, gitu kan? ciptaan Allah. Kan itu merupakan amanah. Terus jabatan kan merupakan amanat, harta juga merupakan amanat, gitu kan? Pokoknya yang senantiasa yang berupa rizki atau apa itu merupakan amanah, yang mana yang namanya amanat itu suatu hari akan dipinta pertanggungjawaban. Terus tipsnya seperti apa biar kita senantiasa bisa bertanggung jawab, terus biar kita senantiasa ingat akan tanggung jawab kita itu seperti apa. Ya, poin pertama, kunci ini ya, kunci pertama itu hati kita harus senantiasa bersih. Ya. Harus bersih dong. Bersih itu seperti apa? Bukan bersih Kita cuci. cuci atau mandi. Bisa atau- dong ya kalau gitu, agak serem. kebakalan kan hati kita bisa dicuci. Tapi yang akan menjadikan hati kita itu bersih, satu senantiasa zikrullah, gitu kan? Senantiasa dzikir kepada Allah. Nomor kedua, makanan yang halalan thayyiban yang kita makan itu Berpengaruh juga ya Pak Ustadz. berpengaruh gitu ya. Jadi berpengaruh akan adanya hati kita menjadi kotor Betul. gitu. Pak. Efeknya ya seperti itulah gitu. Ya, Masya Allah pemirsa di rumah. Jadi itulah tipsnya ya. Betul. Bagaimana kita cara dapat bertanggung jawab tentunya. Bersihkan dulu hati kita, kolbu kita ini harus bersih. Nah, benar gitu. banget. Dan pemirsa di rumah tentunya bisa bertanya langsung seputar agama Islam bersama ustadz-ustadz kita. Yang pastinya keren-keren banget pembahasannya. Langsung aja ke kontak person kita di 0813 9447 7912. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Senja Berkah. Pasti berkah.